Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Amin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ketua kelas. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Masuk semuanya? Masuk. Ya, terima kasih. Anak-anak semuanya, masih ingatkah kalian tentang materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kemarin, pada minggu kemarin? Apakah kalian masih ingat? Masih. Pada minggu kemarin materi apakah yang kita bahas? Tentang jujur dan Adil. oh, masih ingat kalian anak-anak apakah yang dinamakan jujur itu? Masih ingatkah kalian apa yang dinamakan jujur itu? Masih. Apa kira-kira jujur itu? Ya, pintar, terima kasih. Berarti kalian masih ingat tentang materi pada minggu kemarin. Baik anak-anak, materi pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menampilkan materi pada pagi hari ini, yaitu lanjutan dari materi kemarin tentang jujur dan adil. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini silakan dibaca di proyektor. Tujuan pembelajaran kita yang nomor 1 apa? Ya, manfaat atau mengidentifikasi manfaat perilaku jujur dan adil. Tujuan pembelajaran yang nomor 2 adalah siswa dapat mengidentifikasi contoh nyata jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang nomor 3 mampu membaca Quran surat Al-Maidah. Kemudian yang terakhir yaitu siswa mampu ya, pintar, bagus sekali. Sekilas materi yang akan saya sampaikan yang nomor 1 adalah perilaku adil. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya yang dinamakan adil dalam bahasa Arab tidak berat sebelah dan tidak memihak. Perlu diketahui kalian semua yang dinamakan adil itu tidak berat sebelah atau tidak memihak. Itu yang dinamakan. Menurut istilah, adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi, adil menurut istilah adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian, adil itu dibagi menjadi berapa? Adil dibagi menjadi berapa? 4. Yang nomor 1 Adil terhadap Allah. nomor 2 Adil terhadap orang lain. nomor 3 Adil terhadap diri sendiri. yang nomor 4 Adil terhadap lingkungan. coba yang pojokan sana, adil dibagi menjadi berapa? Adil dibagi menjadi berapa?
Satu. Nomor dua, kamu adil dibagi menjadi berapa? Satu. Kita dua. Nomor tiga. Yang nomor empat, kita adil dibagi berapa? Satu, dua, tiga, empat. Bagus. Ulangi anak-anak, adil dibagi menjadi empat. Yang nomor satu, adil terhadap Allah. Dua, adil terhadap orang lain. Tiga, adil terhadap diri sendiri. Yang nomor empat, adil terhadap lingkungan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang dalil berperilaku adil. Silakan lihat di powerpoint. Kita baca bersama-sama. Kelihatan? 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqtilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min dirikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha muqsitin. Artinya dibaca bersama-sama. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku pada orang yang menyenangimu, karena Allah tidak pula mengusir kamu darimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kandungan dalam ayat itu adalah yang nomor satu, perintah Allah untuk berbuat baik dan berperilaku adil. Kita anak-anak semuanya yang memerintahkan berbuat baik, yang memerintahkan kita berlaku adil, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah bisa berbuat adil, maka itu adalah sama dengan kita sudah bisa menjalankan perintah dari Tuhan kita. Kemudian kandungan yang kedua, Allah ridho atau menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jika kita berlaku adil, maka Allah akan suka kepada kita. Jika kita sudah disukai oleh Allah, insya Allah kita besok akan dimasukkan ke dalam surga. Selanjutnya lihat perilaku adil yang kalian sebutkan tadi. Adil jumlahnya ada berapa tadi? 4. Contoh penerapannya lihat dari yang nomor 1. Adil kepada Allah dengan cara apa anak-anak? Salah satu penerapan contoh perilaku adil kepada Allah yaitu dengan cara melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Saya yakin anak-anak di sini sholatnya sudah tepat pada waktunya. Yang mengerjakan 5 kali dalam sehari tepat pada waktunya, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, terima kasih. Berarti kita masih belum bisa berbuat adil kepada Allah. Yang nomor 2, contoh adil kepada diri sendiri itu apa contohnya? Salah satu contoh berbuat adil kepada diri sendiri yaitu dengan cara mengatur waktu sebaik mungkin. Kalau waktunya tidur silakan tidur, waktunya bangun silakan bangun, waktunya makan silakan makan. Itu maksudnya seperti itu. Adil kepada orang lain. Apa yang dimaksud adil kepada orang lain? Mendamaikan teman yang berusaha tidak merugikan orang lain. Salah satu contoh agar kita bisa berbuat adil kepada orang lain yang nomor 1, kita harus berusaha untuk mendamaikan teman kita yang sedang
berselisih atau bertengkar, jangan diomong-omong. Itu kebiasaanmu. Kalau ada temanmu yang sedang berselisih, kebiasaanmu bagaimana? Memihak sebelah. Oh, ini kancaku ini teman saya bela sini. Ini teman saya, maka saya bela sini. Tidak seperti itu. Orang yang adil akan berusaha mendamaikan keduanya. Kemudian dilihat dulu pokok masalahnya apa, yang salah itu siapa, yang benar itu siapa. Itu namanya adil kepada orang lain. Yang terakhir, adil kepada lingkungan. Maksudnya apa? Terus salah satu contohnya adil di lingkungan itu adalah merawat pohon atau tanaman yang kita rawat. Kadang begini, ada tumbuhan yang bagus, ada tumbuhan yang indah, kita beli. Kita belikan pot yang bagus, kita taruh di depan rumah. Setelah itu, mau tidak mau kita harus merawatnya. Kalau pagi silakan disiram, kemudian sore silakan disiram. Jangan sampai kita beli dimasukkan ke dalam pot kemudian kita taruh di depan rumah. Sudah, akhirnya apa? Mati dengan sendirinya. Itu salah satu contoh adil kepada lingkungan. Selanjutnya, penerapan perilaku adil. Anak-anak semuanya, adil itu dibagi menjadi tiga. Yang nomor 1 adil di rumah, nomor 2 adil di sekolah, yang nomor 3 adil di masyarakat. yang paling belakang diulangi. 2 anak, nomor 1 adil di rumah, nomor 2 di sekolah, nomor 3 ya pinter. Salah satu contohnya adil di rumah itu apa anak-anak? Memberikan titipan uang saku kepada saudara sesuai perintah orang tua. ya, salah satu contoh perilaku adil memberikan uang saku jika dititipi oleh orang tua. Nomor 2, contoh perilaku adil ketika berada di sekolah itu apa? Menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Ya, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus. Ketua kelasmu itu merupakan wakil dari gurumu. Hormati lagi ya. Ya, sebagai bentuk kamu itu menerapkan sikap adil. Yang terakhir, sikap adil di masyarakat contohnya apa? Memperlakukan dan baik. Itu merupakan salah satu contoh perilaku adil di masyarakat. Anak-anak semuanya, ketika kita sudah bisa berbuat adil, maka lihat ada beberapa hikmah dari perilaku adil. Nomor 1, sebutkan hikmah dari perilaku adil. Menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jika kita berbuat adil, maka kita bisa meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang nomor 2 apa? Benar. Yang nomor 3? Nomor 4? Terakhir? Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Itu merupakan ringkasan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Sekarang kalian membentuk kelompok seperti biasa. Silakan berkelompok, satu kelompok 5 orang. Silakan membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Anak-anak silakan dilihat video yang Bapak tampilkan di layar proyektor yang ada di depan. Silakan kalian lihat dengan seksama. Silakan kalian amati. Silakan nanti kalian tanggapi pada video Bapak Presiden tersebut dengan penuh tanggung saya jawab. mengkhianati Silakan kepercayaan beliau dilihat kepada saya. videonya.
Edi Prabowo yang tadi kita lihat, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbukti korupsi 25 miliar, hanya divonis 5 tahun penjara. Sementara ada di Makassar teman-teman, seorang ibu 3 anak, single parent, penjual pisang epek, diganjar juga 5 tahun penjara karena penyalahgunaan narkoba. Sementara sang bandarnya masih belum tertangkap, masih melenggang di luar sana. Sudah bergabung dari Makassar Nenek Hasnia, ibu dari Hardianti dan kuasa hukum Hardianti dari PBH Pradi Makassar, Tri Aryadi Rahmat. Selamat malam Pak Tri. Assalamualaikum, selamat malam Nenek Hasnia. Selamat malam Mbak Ana. Saya ke Pak Tri dulu ya. Jadi ini 5 tahun penjara, itu sudah vonis ya? Ya sudah vonis 5 tahun, denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan. Denda 1 miliar? Iya 1 miliar. Untuk menjual epek, denda 1 miliar? Oke, vonis 5 tahun. Nah, fakta bahwa klien Anda ini orang tua tunggal, 3 anak kecil-kecil, tulang punggung keluarga, ekonomi miskin, itu sama sekali tidak jadi pertimbangan hakim? Tidak sama sekali. Kondisi sosial ekonominya dan sebagainya tidak jadi pertimbangan sama sekali? Tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Jadi apa saja kejanggalan yang Anda lihat dari pertimbangan-pertimbangan maupun dari keseluruhan proses yang dialami klien Anda? Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menonton video dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat dan cermat. Coba ada yang bisa menanggapi dari video yang Bapak sampaikan ini? Ya, silakan. Keadilan di Indonesia bisa diperjualbelikan karena kamu telah melihat video tadi itu, yaitu video orang yang korupsi sebanyak 27 miliar, hukumannya sama dengan seorang kurir narkoba yang sama sekali dia tidak tahu. Ada yang bisa menanggapi lagi? Ya, silakan. Keadilan di Indonesia belum bisa tegak 100%. Pinter. Ada lagi? Ya, silakan. Di Indonesia keadilan kurang bagus. Di Indonesia keadilan kurang bagus. Baik anak-anak, terima kasih. Kalau kalian sudah melihat video yang Bapak sampaikan tadi, sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Ya, dalam LKPD ini kalian nanti tugasnya sama seperti pertemuan kemarin. Kalian mencari masalah-masalah yang timbul, mencari masalah-masalah yang timbul di daerah sekitar kalian tentang keadilan yang berlaku di Indonesia ini. Silakan kalian cari masalah sebanyak-banyaknya tentang keadilan. Silakan diskusikan dengan temanmu. Silakan gunakan HP-mu untuk mencari, untuk browsing masalah tentang keadilan yang ada di masyarakat. Kemudian masalah yang timbul, silakan kalian tulis di LKPD yang sudah Bapak berikan. Ya. Kira-kira masalah apa saja yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan keadilan. Browsing, kemudian tulis. Orang dalam pemilihan Pak bisa tahu
mempresentasikan ke depan. Silakan. Kira-kira di media sosial itu ada masalah apa saja tentang keadilan? Kamu sudah ketemu berapa? Masalahnya ada kemudian solusinya. Sudah anak-anak semua? Sudah. Kalau sudah, silakan maju untuk melakukan presentasi ke depan. Ya, kalau tugasmu sudah selesai mencari masalah-masalah yang timbul akibat dari sikap yang kurang adil, silakan maju untuk mempresentasikannya ke depan. Kelompok 1 silakan maju. Yang lain silakan didengarkan kemudian ditanggapi. Masalah yang timbul di lingkungan sekitar tentang keadilan adalah masalah pertama, orang miskin tidak mendapat bantuan, sedangkan orang kaya mendapat bantuan. Solusinya adalah mengajarkan keadilan kepada anak bangsa sejak usia dini. Masalah yang kedua adalah menyuap orang dalam pemilihan kepala desa atau kecurangan dalam pemilihan umum. Solusinya adalah memberikan hukum sesuai undang-undang kepada orang yang tidak adil. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, terima kasih. Kelompok 1 bisa ditutup kemudian duduk. Terima kasih kelompok 1. Kemudian dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian tadi. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan beberapa masalah dan solusi di lingkungan sekitar yang dilakukan tidak berperilaku adil. Masalah yang terjadi apabila kita tidak berperilaku adil yaitu 1. Bertanya kesatuan, 2. Munculnya kebencian, iri dan benci. Solusi agar keadilan di Indonesia bisa didapatkan 100% adalah 1. Harus senantiasa hidup rukun. 2. Membolehkan pelaku tersebut melanggar hukum atau tidak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang berbicara. Apakah ada yang Apa yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? baik? Saya akan menjawab. Salah satu penyebab bagaimana penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan masalah dan solusi dalam keadilan di masyarakat. 1. Masalah pertama, nenek 92 tahun divonis 1 bulan karena menyebabkan bunuh diri. Solusi, sebagai pemerintah harus
Masalah kedua, jadi tersangka usai bela diri dari begal. Solusinya adalah polisi harus betul-betul mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Tidak ada, terima kasih. Kelompok Nika bisa meninggalkan tempat, bisa masuk kembali. Baik anak-anak, terima kasih kalian telah mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak sampaikan pada pembuatan atau pada kalian mencari masalah tadi, silakan ditingkatkan lagi. Kemudian solusi dari masalah yang kalian berikan juga harus bisa lebih baik, ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi buat kalian. HP-nya silakan dilihat. Bapak akan mengirimkan link seperti biasa. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sebanyak 15 menit. Link akan saya kirim. Sudah Bapak kirim linknya. Silakan dilihat HP-nya. Silakan, ada 10 soal evaluasi, dikerjakan dengan sebetul-betulnya, dikerjakan dengan jujur, ya. Itu sebagai evaluasi buat kalian agar untuk mengukur ketuntasan kita belajar pada hari ini. Ada 10 soal, silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Silakan fokus kepada HP-nya sendiri-sendiri. Fokus untuk mengerjakan. Baik, terima kasih anak-anak. Kalau sudah kalian kirimkan jawabannya. Kalau sudah silakan dikirim jawabannya. Kalau sudah silakan menghadap ke depan semua. HP-nya ditaruh dulu. Silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih anak-anak. Sebelum pelajaran ini Bapak tutup kesimpulan dari materi kita pagi hari ini, yaitu tentang keadilan, ya. Bagaimana coba kalian bayangkan jika pemimpin kita itu berlaku tidak adil kepada warganya, kepada masyarakatnya. Ada yang miskin, ada yang mungkin tidak terjatah bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi harapan saya mempelajari kalian bisa di kemudian hari jika diberikan Allah kesempatan untuk menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Pada materi tadi apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Kalian sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, informasi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang ibadah sunnah, ya. Sholat sunnah itu merupakan informasi pada materi berikutnya. Kalau tidak ada, silakan ditutup dengan doa. Ketua kelas silakan maju untuk memimpin dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat terus, ya, jaga kesehatan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.